Selamat malam Pak Sam, selamat malam semuanya. Malam, Marmi. Selamat malam. Selamat malam, Bu Samtini. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bu Samtini. Bu Marmi besok buat ram nggak Bu Marmi? Hah? Besok buat ram nggak? Emang ada apa besok? Besok hari Kartini sama hari ulang tahun Bu. Hari Kartini seluruh Indonesia. Bu deh ditunggu ya undangannya. Jangan. Bapak Ibu, kita Tempe bacem Bu deh. mulai ya. Ora. Jamnya bener kan nih jam 7 ya? Ya jam 7 Ya Pak sama. Pas ya jam 7 ya. 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 Baik Bapak Ibu, kita akan mulai bincang sersan kita pada edisi malam hari ini, di mana kita akan bicara tentang Mazmur gitu ya. Tentang gimana sih cara baca Mazmur yang benar gitu ya. Sebagai pakai nomor atau pakai pasal sih ya. Kita akan lihat juga sedikit background tentang kitab Mazmur gitu ya. Sebuah kitab yang dikatakan terpanjang di dalam Alkitab kita gitu ya. Nah, coba sebelum kita masuk ke lagu pembuka, saya mau nanya dulu. Coba Bapak Ibu, Mazmur berapa yang menjadi Mazmur terpanjang? Ada yang tahu? Ayo. Mazmur terpanjang. Mazmur nomor berapa? Mazmur berapa? Mazmur terpanjang. Ayo. 55. Berapa? Pak Iman? 55 kalau nggak salah. Mazmur 55. Wah, keliru kok, keliru. Coba Bapak Ibu yang lain. Pasal terpanjang, dia dijuluki Pasang sebagai saya. panjang dalam Alkitab. Berapa? Ya, Ci. Pasang silakan. saya. Apa? 119. Ya. Mazmur 119. Ah, betul. 119. Bu Wari dengan Ya, saya. Bu Wari, maaf. Bu Saya, Pak. email terus sama Bu Nani ya. Email mas 116. 119 ya. 119 sampai Ayo, berapa ayat Bu Marmi Mazmur 119 itu? Benar Bu Nani, Mazmur 119. 133. 100. Hah? 109 Mazmur 119 ada berapa ayat Bu Marmi? Ada 133. 176 Pak. 150 ayat. Atau 76. 150 ayat. 100 ya 50 ayat. 176 sebenarnya Bapak Ibu. 176. Aku ya. Mazmur 119 itu jumlahnya ada 176 ayat ya. Itu adalah Oh iya, kurang selembar Mbak yang terpanjang di Alkitab kita. Tidak ada yang sanggup menandinginya. Itu paling panjang, Mazmur 119 ya. Oke Bapak Ibu, supaya kita tidak berlama-lama lagi, mari kita menaikkan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 397. Kidung Jemaat nomor 397 yang berjudul Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Kidung Jemaat 397. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin.
kasih-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Sebelum itu, kita akan bersama berdoa. Saya minta tolong Bu Bratawiwari bisa memimpin kita dalam doa buka. Bisa, Pak. Oh ya, monggo Bu. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu terhadap hidup kami sehari lepas sehari hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami sekelompok kecil anak-anak-Mu Tuhan dari GKI Curug hendak mengadakan ibadah atau bincang-bincang santai. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang akan sertai jalannya acara ini dari awal pertengahan. Tuhan juga akan berkati jaringan yang boleh kami pakai. Juga Tuhan berkati Pak Pendeta Samuel yang akan memimpin jalannya. Dan bagi kami semua Tuhan, biarlah kami boleh belajar memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau serahkan jalannya acara pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Brata. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama pelajari ya pada malam hari ini. Mana temanya adalah membaca Mazmur gitu ya. Nomor atau pasal sebenarnya. Kalau kita mungkin pernah dengar ada yang membacakannya pakai pasal, itu lebih umum gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang baca Mazmur itu pakai nomor. Apalagi biasanya kalau kondisinya adalah dinyanyikan. Namun sebenarnya bagaimana sih yang lebih tepat gitu ya Bapak Ibu, yang lebih sesuai pembacaan? Kita lihat dulu sebenarnya tentang kita punya situasi bahwa ada dua itu hidup gitu ya, ada yang menyebutkan sebagai pasal dan juga yang menyebutkan sebagai nomor. Nah, tetapi backgroundnya bagaimana sih Bapak Ibu yang paling sesuai kalau kita mengecek Mazmur itu apa gitu ya, kita mendalami lebih lanjut Mazmur itu apa sih sebenarnya? Mazmur itu adalah kitab di dalam Perjanjian Lama yang termasuk di dalam kalau kita digolongkan itu menjadi kitab-kitab sastra. Ada yang digolongkan sebagai Taurat. Taurat itu kan ada 5, Pentateuk. Ayo coba Bapak Ibu sebutkan 5 kitab Taurat. 1. Kejadian, 2. Keluaran. 3. Udah apa? Imamat. Ayo Bapak Ibu, Imamat, Bilangan. Lalu Ulangan. Betul Bapak Ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mazmur ini masuknya di mana? Itu tadi Taurat. Kalau Injil kan ada lagi Matius, Markus, Lukas, satu lagi apa? Yohanes ya. Kalau Mazmur ini masuknya ke dalam golongan kitab-kitab sastra. Aja sih yang ada di kitab-kitab sastra itu ada Mazmur, ada Amsal, ada Khotbah, juga ada Ayub dimasuk di situ gitu ya. Kita bisa nanti suatu saat kita bisa lebih dalami lagi tentang penggolongan kitab gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari katanya, Mazmur itu dari mana? Di bahasa Indonesia itu kata serapan. Itu dari bahasa serapan yang apa? Bahasanya adalah mizmor. Mizmor itu artinya petikan alat musik berdawai. Di dalam
bahasa Ibrani, kalau kita punya Alkitab bahasa Ibrani, ya, Biblia Hebraika, itu kitabnya bernama Tehillim. Tehillim yang artinya apa? Madah ataupun puji-pujian. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa konten atau isi kitabnya ini berisi memang kalau secara nama itu isinya puji-pujian. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, apakah itu memang benar puji-pujian? Sebelum kita menjauh ke sana, kita lihat dulu ininya terdiri dari berapa. Mazmur itu terdiri dari 150 syair yang ditulis oleh lebih dari satu penyair. Sebagian besar 73 itu ditulis oleh Daud. Ya. Tetapi selain Daud ada juga penulis-penulis yang lain. Siapa contohnya? Asaf. Mazmur Asaf. Kita bisa lihat. Ada namanya Mazmur Asaf. Lalu juga ada Mazmur Bani Korah. Ya. Bani Korah ini Bapak Ibu bukan satu orang. Itu Bani itu artinya keturunan. Anak-anak Korah. Lalu juga Heman dan Etan. Salomo dan Musa pun ada di dalam sini. Serta juga ada 49 lainnya apa? Anonim. Penulis-penulis anonim. Yang tidak diketahui penulisnya siapa. Contohnya, misal kalau kita buka Mazmur 23, kalau kita buka Mazmur 23, sebuah bagian Mazmur yang sangat kita kenal gitu ya. Di dalam bagiannya itu ada, di situ ditulis Mazmur 23 itu adalah Mazmur Daud ya. Di bawah judulnya kalau kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, di situ kita menemukan di bawahnya ada Mazmur Daud. Atau juga kalau Mazmur 26 dari Daud gitu ya. Contohnya. Lalu juga kalau kita lihat lagi yang lain, rata-rata memang di sini Mazmur Daud semua pembuatnya. Ya. Tapi kalau kita membuka ke bagian depan, Mazmur 1 dan Mazmur 2, di situ nggak ditulis siapa yang nulisnya. Ya. Ini siapa yang menggubah syair ini? Siapa yang mengarang syair ini? Tidak tertulis. Dia masuk ke dalam penulis-penulis anonim. Karena tidak dituliskan siapa yang menuliskan teks tersebut, syair tersebut. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya kalau kita bicara tadi namanya adalah pujian, apakah itu termasuk buku himne? Jawabannya bukan. Memang sebagian besar syair dalam Mazmur itu ditulis untuk paduan suara di bait Allah. Kalau kita baca di situ suka ada tuh Mazmur yang diiringi oleh lagu tertentu, ya. Misalnya diiringi oleh lagu Rusa di Kala Fajar, ya. Ada di Mazmur nomor 22, Mazmur 22 gitu ya, Mazmur 22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud. Mazmur 22. Nah, nanti itu digubah untuk apa? Disetting untuk paduan suara di bait Allah. Dan juga ada Mazmur yang lain, nyanyian pengajaran. Berarti itu diiringin semua. Ada pengiringnya di situ. Ada notasinya. Tetapi Bapak Ibu, Mazmur itu bukan buku himne, bukan buku lagu. Karena apa? Karena Mazmur punya dimensi pengajaran. Dimensi pengajaran yang dibawa Mazmur secara konsisten dalam 150 syairnya itu isinya apa? Memuji Tuhan dalam segala kondisi. Nah, kita akan lihat bagaimana cara konten pengajaran ini dimasukkan ke dalam Mazmur. Kalau kita lihat dimensi pengajarannya itu ada di bagian dari kita mulai membaca Mazmur itu dari belakang, bagian belakang. Kalau di belakang kita lihat ada sebutan haleluya yang diulang-ulang di situ. Khususnya di dalam 5 pasal terakhir, 5 bagian terakhir Mazmur itu selalu ditutup dengan kata haleluya. Mazmur 150 kalau kita baca ya, bisa dibuka Bapak Ibu Alkitabnya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat. Ditutup dengan haleluya. Mazmur 149. Itulah semarak 149 ayat 9. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Berbuat
terus sampai Mazmur 146. Ditutupnya dengan haleluya. Pertanyaannya di sini adalah apa sih artinya haleluya? Kadang haleluya itu kita pahami secara sederhana Bapak Ibu, bahwa itu artinya jangan-jangan terkabul gitu ya. Atau apa Uti? Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin ya, biasa dinyanyikan di ibadah gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, haleluya, sebutan haleluya itu punya makna pengajaran yang mendalam. Kenapa? Karena dia tersusun dari dua kata. Kata pertama adalah halelu. Halel. Halel itu artinya pujilah. Terus yahnya itu juga satu kata, itu pendek. Pendek dari apa? Kependekan dari YHWH. Puji Tuhan. Atau kita bisa Yahweh. Nah, puji Tuhan artinya. Puji Tuhan. Artinya puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong haleluya, kita tambahin lagi puji Tuhan, itu puji Artinya Tuhan. sama. Artinya sama. Betul. Pujilah Tuhan. Haleluya. Ini memiliki dimensi pengajaran yang mendalam. Karena apa? Karena umat Israel diajak untuk memuji Tuhan melalui nyanyian-nyanyian pengajaran ini. Di dalam segala bentuk nyanyian. Juga yang kedua, ini kalau kita perhatikan di dalam Mazmur kita, Bapak Ibu, coba kita bisa lihat di Mazmur gitu ya. Ya, kitab kita khususnya di bawah habis tulisan Mazmur itu ada tulisannya jilid. Ya. Ada 5 jilid di dalam Mazmur ini. Ada 5 jilid. Ini jilid 1, Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 sampai Mazmur 41. Jilid 2-nya ayat 41 sampai 72. 89 dari 73 sampai 89. Terus juga 90 sampai 106. Lalu sisanya 107 sampai 145. Di dalam setiap penutup jilid, kalau kita baca ini juga ada bagian-bagian yang konsisten. Bisa Bapak Ibu, kita sambil buka-buka nih Alkitabnya. Ada pesannya itu terpujilah Tuhan. Kita bisa lihat yang pertama. Kita cek di Mazmur 41 ayat 14. Ya. Mazmur 41 ayat 14. Kita bisa buka tuh. Terpujilah Tuhan. 41 ayat 14. Gimana Uti? Isinya? Terpujilah Tuhan Allah Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, amin. Kita lihat lagi satu lagi di Mazmur 72 ayat 19 ya. Selalu habis itu begitu Mazmur 42 jilid 2. Mazmur 72 ayat 19. Mazmur 72 ayat 19. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. 89 ayat 53 juga kontennya konsisten. Pesan tentang terpujilah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau kita lihat pesan yang konsisten ini menunjukkan apa? Bahwa yang dibuat syair ini dibuat mengajak bangsa Israel untuk memuji Tuhan selama hidup. Di dalam segala situasi dan di dalam segala kondisi. Ini mengingatkan saya kepada sebuah lagu sekolah minggu, gitu ya. Memuji Tuhan selalu. Ada tuh. Mari kita puji Dia. Nah, ini konsisten banget pesannya di dalam Mazmur. Memuji Tuhan selalu. Dalam segala situasi dan kondisi. Karena apa? Kalau kita baca Mazmur, nanti kita bisa lihat ada Mazmur yang sedih, ada Mazmur yang isinya pujian. Ada Mazmur yang seolah-olah kayaknya oke, kondisi ideal, tetapi sebenarnya realitanya nggak seperti itu. Ini pesan yang mewarnai, menjadi pengajaran di dalam kitab Mazmur. Dan juga kalau kita lihat dimensi pengajarannya ada lagi nih, soal Mesias, Bapak Ibu. Secara tidak langsung, secara ibaratnya tidak langsung, tetapi juga secara eksplisit, ya, secara langsung kita bisa lihat bahwa Mazmur ini juga mengungkapkan, kitab Mazmur itu punya pengajaran tentang Mesias Israel. Khususnya kalau kita lihat di Mazmur bagian awal. Mazmur 1 dan Mazmur 2. Secara khusus di Mazmur 2 ayat 6 dikatakan begini. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus.
Ini rajanya siapa? Raja yang mana? Tidak disebutkan secara eksplisit di dalam bagian ini. Para penafsir mengatakan bahwa ini punya kaitan dengan narasi kedatangan Mesias. Narasi kedatangan Yesus Kristus. Di mana dia akan dilantik Allah di gunungnya yang kudus. Menjadi narasi Mesias Israel, penyelamat Israel. Karena apa? Karena kalau kita baca Mazmur ini tidak semuanya berisi sesuatu yang pujian semua. Enggak. Ada yang ratapannya juga ada. Walaupun ada ratapan tapi juga ada pujian. Khususnya kalau kita baca dari jilid 1 sampai jilid 3 di Mazmur kita. Itu sebagian besar isinya ratapan semua. Walaupun ada sukacita di situ, tapi juga sebagian besar adalah ratapan. Tapi kalau kita buka 2 jilid terakhir dari 5 jilid itu akan lebih banyak sukacita. Lebih banyak pujian kepada Allah. Dan juga dengan kata lain, kalau kita lihat Bapak Ibu, Mazmur tidak hanya sekedar syair pujian kepada Allah. Tetapi apa? Di sini kita bisa lihat bahwa Mazmur punya dimensi pengajaran. Panduan hidup untuk mempersiapkan diri dalam menantikan kedatangan Mesias. Dengan apa caranya? Merenungkan firman Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan. Mazmur 1 Mazmur 1 gitu ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini menjadi sebuah kitab yang kalau kita lihat kayaknya mah nyanyian, tetapi ada bagian pengajarannya. Konten pengajarannya sangat kental di sini. Apalagi Mazmur 23 yang kalau kita pasti hafal. Mazmur 23, terus Mazmur 133 itu yang tentang sungguh alangkah baiknya. Itu walaupun terlihat seperti itu, sebenarnya itu ada konten pengajarannya. Konten bagaimana Allah memelihara kehidupannya. Bagaimana saudara itu kalau hidup rukun, pasti berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Ada konten pengajaran di dalam kitab Mazmur. Makanya terkadang Bapak Ibu, lagu itu, sebuah nyanyian itu akan lebih masuk di dalam kehidupan ketimbang kita pengajaran secara diucapkan biasa tanpa dilakukan. Konsepnya ini sudah ada dari kitab Mazmur. Lagu, suka tidak suka, lagu yang kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari mempengaruhi pola pikir kita. Saya berapa kali ngomong tentang kehidupan anak-anak muda kita yang terpengaruh begitu ya, lagu-lagu yang nuansanya nuansanya galau. Itu akan mempengaruhi kehidupan mereka, khususnya di dalam memaknai situasi yang terjadi. Mazmur juga sama. Dia menjadi bagian pengajaran. Digunakan dengan cara dilakukan, tetapi ini kontennya untuk apa? Untuk mengarahkan umat Israel. Untuk terus mempersiapkan diri dan menantikan kedatangan Mesias dengan merenungkan firman Tuhan. Makanya Mazmur ini Bapak Ibu tidak dibaca secara mencelak-mencelek. Dia baca itu, kalau kita baca Mazmur ya, itu semua saling terkait satu dengan yang lain. Termasuk Mazmur 119. Di mana Mazmur 119 itu adalah Mazmur yang paling panjang. Tetapi itu isinya saling kait-mengait satu dengan yang lain. Saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan juga kalau kita membaca kitab Mazmur, maka kita bisa menemukan ada tema-tema besar di dalam kitab Mazmur. Setidaknya ada 3 tema besar dalam kitab Mazmur. Yang pertama Bapak Ibu adalah Taurat dengan Mesias, seperti yang saya katakan tadi. Memelihara Taurat, memelihara firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam,
Itu menjadi cara umat di dalam mempersiapkan diri menerima kedatangan Mesias. Memelihara firman, merenungkannya siang dan malam, bahkan mempercakapkannya itu menjadi cara bagi umat Israel di dalam mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri menantikan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat. Taurat dan Mesias saling berhubungan satu dengan yang lain. Ini bukan dua agenda yang terpisah, tetapi ini connected. Ya, terhubung. Lalu juga, kalau kita lihat di sini temanya adalah ratapan dan pujian. Bahwa penyertaan Tuhan itu tidak selamanya diwujudkan lewat situasi yang baik, tetapi lewat situasi yang kurang baik juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Ratapan dan pujian itu merupakan buah dari refleksi kita atas penyertaan firman Tuhan. Dan ratapan dan pujian itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Semuanya terhubung. Ada ratap tangis, tetapi juga ada sukacita. Ada waktu, kalau di kitab Pengkhotbah dikatakan ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Di Mazmur kalau kita bisa lihat, bagian-bagian awal Mazmur itu lebih didominasi soal ratapan. Tetapi di bagian akhir lebih banyak soal pujian. Artinya apa? Artinya ketika kita meratap, kita akan menuai itu dengan sorak-sorai. Menabur dengan air mata, gitu, tetapi kita akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita dalam segala situasi. Dalam situasi terburuk pun Tuhan menyertai kita. Bahkan di dalam sukacita pun Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Dan yang terakhir agendanya adalah tentang iman dan pengharapan. Khususnya iman dan harapan akan kedatangan Mesias. Di mana iman dan harapan inilah yang memampukan umat untuk terus mempersiapkan diri, menjaga kesucian mereka, merenungkan Taurat Tuhan. Terus walaupun di dalam ratapan terus percaya kepada Tuhan. Terus memuji Tuhan di dalam segala situasi. Iman dan harapan inilah yang memampukan umat untuk terus berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan kepada Tuhan itu tidak sia-sia dan tidak akan mengecewakan. Tema-tema ini juga yang menjadi pengajaran ketika kitab Mazmur dibacakan di dalam bait Allah atau bahkan dinyanyikan di bait Allah. Menjadi pengajaran. Bukan dinyanyikan sebagai nyanyian yang kosong, tetapi ini menjadi nyanyian pengajaran. Ini juga yang menuntun gereja pada saat ini untuk menyusun setiap lagu-lagu itu, lagu-lagu yang dipakai dalam ibadah, agar apa? Agar menekankan pesan utama dari firman Tuhan yang disampaikan. Asalnya dari sini, dari Mazmur. Karena apa? Mazmur ini adalah bentuk kidung yang menjadi kidung pengajaran. Bukan cuma nyanyian biasa, tetapi dia nyanyian yang berisi pengajaran. Dia juga sebuah kitab. Bukan buku lagu, sekali lagi Mazmur itu Bapak Ibu. Mazmur bukanlah buku lagu. Mazmur adalah sebuah kitab. Berisi pengajaran. Namun, di dalam pembacaannya ia dilagukan. Ia punya notasi. Karena dia adalah sebuah karya seni. Sebuah puisi yang dibuat dan digubah syairnya itu oleh tokoh-tokoh yang kita lihat tadi. Ada Salomo, ada Asaf, ada anak-anak atau Bani Korah, dan juga yang lainnya. Nah, kembali lagi kita kepada pertanyaan pertama Bapak Ibu, yang menjadi tema. Akhirnya Bapak Ibu, kalau kita membaca Mazmur, itu harusnya pakai nomor atau pakai pasal. Dari penjelasan-penjelasan tadi, kita bisa menemukan bahwa keduanya itu bisa dipakai. Keduanya bisa dipakai dengan catatan, ya. Ada catatannya. Kita bisa baca Mazmur pakai nomor atau pakai pasal.
Tetapi ada catatannya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau pakai pasal, umumnya digunakan ketika Mazmur, teks Mazmur itu dibacakan sebagai dasar perenungan firman Tuhan. Renungan kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 23. Baca. Atau misalnya ketika kita bacaannya 4, ya, bacaan leksionaris. Ada Mazmur itu kan ditempatkan sebagai antar bacaan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Antara bacaan pertama dengan bacaan surat atau bacaan rasuli, bacaan kedua. Ya. Yang keempat itu kan bacaan Injil yang ketiga. Kalau kita tidak menyanyikan ini, bisa kita tempatkan itu dengan sebutan pasal. Marilah kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 23. Nah, terus kalau yang nomor gimana pasal? Kalau yang nomor itu bisa kita gunakan bila mana Mazmur tersebut dinyanyikan. Ya, kadang kan suka antar bacaan tadi. Kalau bacaannya pakai 4 bacaan seperti dulu sebelum pandemi, kita dinyanyikan Mazmurnya. Nah, itu nggak apa-apa, nomor di situ. Atau misalkan Mazmur yang udah dijadikan nyanyian tadi, yang sudah digubah dalam bentuk lagu, kita pakai di dalam nyanyian umat, nyanyian jemaat gitu ya. Ditempatkan di situ. Itu boleh kita pakai nomor. Di Bapak Ibu, dua-duanya sama-sama bisa dipakai. Tetapi kondisinya kita harus perhatikan. Yang pertama, kalau kita misalnya itu untuk kepentingan pembacaan biasa tidak dinyanyikan, maka ya itu kita pakai pasal akan lebih baik. Kalau yang untuk dinyanyikan, maka ya bisa kita gunakan pakai nomor. Namun Bapak Ibu, ada yang lebih baik lagi daripada kita pakai nomor, kita pakai pasal. Akan lebih baik kita langsung aja. Nggak perlu kita sebut lagi Mazmur nomor sekian, Mazmur pasal sekian, tapi langsung aja kita sebut Mazmur 23, Mazmur 130, Mazmur 119. Itu akan lebih baik. Sama seperti kalau kita membaca Alkitab pada umumnya. Kita langsung baca aja. Misalkan, bacaan perjanjian lama diambil dari Kejadian 1. Daripada kita ngomong Kejadian, pasal 1, nanti kita belibet muridnya. Langsung aja, Kejadian 1, ayat 1 sampai berapa? Yohanes. Nah, kalau orang ngomong Yohanes, pasti kepalanya langsung Injil. Oh, Yohanes. Tapi kalau ada 1 atau 2 atau 3 Yohanes diberikan surat. Langsung dari Yohanes 3 ayat 16 sampai berapa. Itu akan lebih praktis Bapak. Termasuk juga untuk Mazmur. Baik ketika kita menyanyikan atau Mazmur itu dinyanyikan, atau ketika Mazmur itu dijadikan sebuah bacaan, akan lebih baik kita langsung bilang aja. Mazmur 23. Marilah Bapak Ibu kita menyanyikan Mazmur 23. Langsung enak. Daripada Mazmur nomor, wah belibet lagi mulutnya. Langsung aja, Mazmur 23. Kenapa? Karena selain mengurangi kemungkinan kita jadi bingung, ada yang biasa dengan pasal, ada yang biasa pakai nomor, tapi ini juga langsung kita menunjuk kepada bagian Mazmur yang dibacakan atau dinyanyikan. Dan Bapak Ibu, lebih praktis. Menghemat waktu, juga menghemat tenaga kita. Jadi kita bisa fokus. Contohnya belibet dulu Mazmur, langsung aja Mazmur 21, Mazmur 20, Mazmur 100, Mazmur 150 dan sebagainya. Itu materi kita untuk hari ini Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya seputar kitab Mazmur, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu soal kitab Mazmur? Oke, kalau belum ada, coba. Sekarang saya mau nanya. Mazmur yang terpendek di Alkitab itu Mazmur berapa? Coba Bapak Ibu. Saya Pak. Silakan. Saya Pak. Silakan Ji. 117 cuma 2 ayat. Berapa ayat? 117? 2. 2 ayat? Iya. Betul, Ci. 156 ayat kalau nggak salah.
150 6 ayat. Kalau Mazmur 118? 100 berapa tadi? 117 ya? Ci? 29. Tuh, Iya, 117, Pak. 117. Oke, betul. Jawabannya Mazmur terpendek adalah Mazmur 117 karena cuma 2 ayat. Ya, dua Tuh. ayat. Coba isinya apa Bapak Ibu? Ada yang mau bacain? Silakan Mazmur 117. Ayo isinya apa? Pujilah Tuhan. Ya, silakan lanjut. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Terus Uti, lanjut. Makan Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasihnya bebas atas kita dan kacamatanya kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mantap. Kasih Cimel Uti. Sekarang Bapak Ibu coba. Haleluya artinya apa? Pujilah Tuhan. Puji Tuhan. Puji Puji Tuhan. Pujilah Tuhan ya. Haleluya artinya pujilah Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya kita tak ada yang mau nanya nih. Nggak ada pertanyaan? Pak, cuma Ya, info aja, rasaan saya dulu waktu COVID itu ya, lagi zaman COVID itu yang laku itu Mazmur 91, Pak. Mazmur 91. Sampai ditulis di bawah dompet. Apa tuh Ci isinya? Mazmur Coba 91. deh. Coba. Orang sampai hafal itu Mazmur 91, Pak. Ayo coba apa isinya Ci Mazmur 91. Lagi zaman COVID sampai teman saya ditulis itu Pak, taruh di kantong. Oh. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Baca. Email baca. Panjang Uti itu. Yo, saya baca deh. Yuk, saya bacain yuk. Mazmur 91 ya. Dalam lindungan Allah. Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sisi sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat perteduhanmu. Ya. Mana nih? Oh, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sampai ayat 11. Totalnya ada ayat 16. Ayat 12-nya nih. Mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu, di dalam Mazmur 91 ini ada nggak pengarangnya ditulis? Siapa yang mengubah? Gak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya. Kalau kita lihat Mazmur 90 kan di situ ada tuh doa Musa, abdi Allah. Mazmur 91 ini nggak ada. Ini contohnya yang tadi saya bilang. Anonymous. Ya. Yang mengarang. Karena tidak tercantum. Kalau Mazmur 90 ada tulisannya di situ.
Oke, Bapak Ibu, bila tidak ada lagi, cukup kita? Pak, Mas, Ya, Mazmur, Uti, silakan. Mazmur itu pujian kan? Betul, Uti. Ya udah, gitu aja. Mazmur adalah artinya Mazmur itu kan kalau kita Pujian. lihat tadi ini artinya petikan alat musik berdawai gitu ya. Itu artinya mismor ya. Nah, kalau apa namanya secara kitabnya tahlim artinya puji-pujian. Betul Uti, pujian tapi bukan buku lagu Mazmur ya. Ya. Beda ya, buku lagu dengan ini beda. Oke Bapak Ibu. Jadi Ya, jadi benar ya Pak, gimana? Mazmur 91 perlindungan dalam Allah ya Pak dari COVID. Ya, Benar, iya benar. betul sih. Nah, Sama makanya teman saya ditulis Pak, ditaruh di kantong. Jadi kalau itu dia baca itu. tapi ya kalau itu menjadi baca sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau itu jadi jimat, wah itu berbahaya. Itu Oh iya, menyalahi ya. saya juga ikutan baca Pak tulisannya. Kalau baca boleh, itu jadi penguatan. Nah, Mazmur ini kan balik lagi kayak tadi yang saya bilang. Agendanya apa? Agendanya adalah penguatan, ratapan, dan juga apa tadi satu lagi? Bapak Ibu, Pujian, selain ratapan, pujian. pujian ya. Mazmur 91 ini kelihatan banget. Ada Yang ratapan, ada pujian, ya kan? Di sini nih, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Sampar, Ada harapannya di situ. Ada penyakit hope-nya. corona. Nah, ada harapannya. Berarti situasinya apa? Situasinya bisa jadi yang dihadapi itu yang dia tulis. Gitu. Ada harapan, ada pujian. Makanya Mazmur ini menjadi sebuah nyanyian pengajar. Sebuah hal yang punya konten pengajaran yang sangat-sangat tebal, sangat-sangat dalam kontennya. Karena apa? Karena dia itu memberikan situasi yang membuat kita bisa semakin beriman kepada Tuhan. Saya Bapak Ibu, Mazmur itu jangan cuma Mazmur 23 yang dibaca ya. Semua Mazmur kita baca 150. Mereka saling kait mengait satu dengan yang lain. Satu lagi Pak, Gimana, Ci? kalau ulang tahun Pak kasih ayatnya Mazmur 90 ayat 12. Ulang tahun, Ci. Ya, kalau ulang tahun saya ingat itu kasih temen baca ini ya kalau ulang tahun Ya gitu. ampun. Nggak mesti ulang tahun juga, Ci. 90 ayat berapa tadi? 12. Ayat 12. Oh, ajarlah Bacain, kami Emel, menghitung. bacain. Coba, Ci Email, mana isinya? Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, itu ayat 12-nya, Ci. Coba lihat Ya. di ayat 13-nya tuh. Gimana tuh? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangnyalah hamba-hambamu. Nah, Sayangilah hamba-hambamu. wah, dari ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga hati kami beroleh hati yang bijaksana. Di ayat 13-nya, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Itu ayat 12 waktu Koiman kawin tuh email. Oh, tuh kan Pak. Luar biasa. Nyambung kan Pak? Kamu. Karena apa? Nah, inilah yang namanya di satu sisi juga Bapak Ibu manfaat membaca Mazmur ini apa? Mazmur ini kita merenungkan penyertaan Tuhan tetapi dalam bahasa yang sangat sehari-hari, ya. Pesan, harapan dan ratapan itu ditempatkan oleh para pengubah Mazmur itu dengan sangat apik. Kita bisa lihat. Tadi saya udah kasih contoh ayat 12 ke ayat 13. Dari ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 13, kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hambamu. Ada suatu hal yang membuat umat itu merasa rindu kepada Tuhan. Udah baru ngomong, ajar kami untuk bijaksana menghitung hari-hari kami. Langsung bawah. Gitu. Lagi Bapak Ibu? Cukup. Oke, kalau cukup maka
Sampai di sini kita akan lanjut ke doa syafaat. Barangkali ada yang mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu, lain pokok-pokok doa yang tercantum di waktu Jumat kita. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus? Pak, itu kemarin saya anterin celengan itu, ambil celengan ke istrinya yang punya bengkel itu, Pak. Lalu Siapa Bantoruan namanya? ya, mau lahiran. Siapa? Mamahnya Jelita Lembantoruan yang punya bengkel di Bang Bayang itu. Oh, mamanya Jelita. Kapan lahirannya sih? Dalam minggu ini, kemarin saya ke situ tuh lagi, udah gendut banget perutnya, udah siap-siap itu. Banget ya, Ci, ya. Katanya doain biar lahirannya normal. Oh, oke. Makasih, Ci. Mamahnya Jelita Lembantoruan aja, Pak. Ya, Mama Jelita lah. Yang di Benteng. Benteng ya? Ya. Benteng rumah perumahan Benteng Baru kan ya, Ci ya, yang sebelahnya Iya. Sebelahnya Pak Gunawan itu rumahnya. Yang dulu syukuran itu, Pak. Benar Bude. Oh, Anak ketiga, Pak. Sebelahnya Pak Gunawan. Iya, ingat. Anak ketiga ya, Pak. Mau lahiran ya, Ci ya? Oke. Iya, udah bulannya, Pak, dalam minggu-minggu ini pokoknya. Oke. Siap. Makasih Cimel. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami mendapatkan sebuah ilmu yang baru tentang Mazmur, di mana tidak hanya Mazmur ini sebuah kitab yang berisi nyanyian, tetapi benar-benar berisi pengajaran ya Bapak. Pengajaran yang mempertemukan iman kami, mempertemukan antara tatapan dan juga pujian, mempertemukan antara Taurat dan juga Mesias ya Bapak, yang menjadi janjimu yang akan diberikan kepada kami. Biarlah ya Bapak, melalui pemaparan malam hari ini kami boleh semakin rajin untuk dan giat juga di dalam memahami firman-Mu, membaca Mazmur ini ya Bapak, menjadikannya sebagai sebuah pegangan hidup kami yang menuntun kami untuk memahami jalan-Mu ya Bapak, yang penuh dengan misteri. Pada saat ini kami bersati berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami mendoakan kondisi keamanan menjelang Lebaran ya Bapak, biarlah Engkau juga senantiasa jaga keamanan lingkungan sekitar kami ya Bapak. Khususnya mungkin ada percikan-percikan ributan yang kadang mengganggu keamanan wilayah kami. Engkau yang boleh perdamaikan mereka yang bertikai ya Bapak. Juga kami mendoakan situasi keamanan bangsa dan negara kami ya Bapak, dalam kondisi menjelang pesta demokrasi, pemilu ya Bapak, yang dalam 2 tahun lagi akan dilaksanakan. Biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Biarlah pesta demokrasi ini boleh berjalan di dalam kehendak-Mu saja. Juga mendoakan untuk segala situasi yang terjadi di dunia ini, segala konflik, biarlah semuanya boleh reda. Dan juga kami sebagai bagian dari umat-Mu di Indonesia ini boleh mengambil bagian di dalam jaga perdamaian situasi sekitar kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Cicurug ya Bapak, di dalam segala pelayanannya, biarlah Kau berkati, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, dan juga umat-Mu boleh dengan semangat bersekutu ya Bapak di dalam segala kegiatan gereja dan terlibat di dalam kegiatan pelayanan. Berdoa bagi segenap aktivis kami, para karyawan kami juga, biarlah Kau berkati mereka, Kau jaga mereka ya Bapak, Kau yang tumbuhkan semangat di dalam hati mereka untuk terus melayani. Kami juga berdoa untuk kebutuhan dana cicilan ke PH BPK Penabur untuk renovasi gedung pelayanan kami ya Bapak. Engkau yang senantiasa boleh cukupkan segala kebutuhannya, Engkau yang juga boleh gerakan tangan-tangan yang akan mendukung kami di dalam dana, segala upaya yang kami canangkan, biarlah semuanya mendatangkan hasil yang baik juga. Kami berdoa secara khusus untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit atau lemah tubuh. Kami mengingat Saudara Desya Haan, Saudara Reja Purba dalam pemulihannya, Ibu Triwinarni, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, biarlah Engkau yang pelihara kehidupan mereka, Engkau yang senantiasa memulihkan mereka dan juga mendampingi keluarga yang menemani mereka.
Kami juga mengingat untuk Mama Jelita ya Bapak yang dalam waktu dekat akan melakukan persalinan. Biarlah Engkau yang siapkan segala sesuatunya. Engkau yang boleh pakai tangan-tangan dokter yang membantu segenap hal-hal yang telah dipersiapkan. Biarlah Engkau cukupkan ya Bapak, dan biarlah anakmu ini boleh lahir ke tengah dunia dan juga menjadi sukacita bagi keluarga di sana. Kami juga menyerahkan ya Bapak anak-anak kami, khususnya mereka yang akan menghadapi penilaian akhir tahun, juga anak-anak kami yang dalam masa percakapan katekisasi ini. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka, Engkau yang menolong mereka untuk boleh bekerja dengan jujur dan juga boleh cakap-cakap dengan majelis jemaat di dalam memberikan pemahaman dan juga saling memperkaya di dalam pemahaman iman ya Bapak. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing dan segala pergumulan kami, segala situasi yang kami hadapi, biarlah Engkau yang menjadikan kami sebagai alat-Mu, menyatakan kasih-Mu di tengah dunia ini ya Bapak. Jadikanlah kami sebagai pembawa damai dimanapun kami Engkau tempatkan. Kami menyerahkan doa ini dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, dengan demikian kegiatan sersan kita selesai pada malam hari ini, mengingatkan untuk ibadah minggu Bapak Ibu. Ibadah minggu sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya, kita tidak perlu lagi mendaftar untuk ikut ibadah minggu. Namun syarat-syaratnya adalah yang pertama harus berusia 17 tahun ke atas ya. Mereka yang berusia di bawah 17 tahun didorong untuk mengikuti ibadah. Yang pertama, kalau mereka masih kelas 3 SMP sampai 3 SMA, mengikuti ibadah remaja yang secara onsite tiap jam 9 di gedung yang baru. Untuk mereka kelas 1 sampai 2 SMP, silakan mengikuti kelas-kelas Immanuel ya. Secara onsite juga jam 9 di kelas Immanuel. Untuk yang kelas 6 SD sampai Batita, silakan mengikuti sekolah minggu online setiap jam 8 di channel YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Juga Bapak Ibu diharap bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah umum diharap untuk tidak membawa anak kecil, sebab anak kecil belum diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan gereja. Juga mohon membawa bukti vaksin ya, bukti vaksin Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah divaksin dan bisa ditunjukkan ke petugas penyambutan yang ada di depan. Juga mohon memakai masker selama jalannya ibadah, dari mulai masuk sampai keluar lagi, dan di dalam ruangan mohon memakai masker. Saya masih menemukan ada beberapa anggota kita atau ya, pokoknya yang ikut ibadah itu di tengah ibadah pas lagi nyanyi-nyanyi dibuka maskernya ya. Tolong, itu berbahaya. Harap tetap dipakai maskernya dalam segala situasi dan kondisi. Juga Bapak Ibu diingatkan untuk celengan sekolah minggu, mohon dikumpulkan ke pos-pos yang sudah ditentukan sebelumnya, dan untuk persembahan yang kemarin belum dibawa, silakan dibawa ke gereja pada hari Minggu tanggal 24 April mendatang. Itu saja kalau dari saya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain pengumuman? Oh, satu lagi. Pak, saya mau Ya, Pak Simon lagi. Dutu, boleh Pak? Gimana sih? Pak Simon Dutu, Kenapa, Ci? bingkisan Paskahnya buat anaknya Pak Simon ada di TU. Kemarin saya ke rumah Bapak yang di Geria Benda, nggak ada orang, Pak. Oh, berarti mohon diambil ke TU. Itu aja ya, Ci? Oke. Ada lagi, Ci, Mel? Nggak ada, Pak, itu aja. Oke, juga mengingatkan Bapak Ibu, bahwa baju juga masih banyak yang dijual. Silakan menghubungi PIC yang untuk jualan baju ya. Ada Penatua Eva Kristiani, Penatua Retno Yuningsi, dan juga Penatua Retno Asi. Stoknya masih banyak, bajunya sangat baik, dan dana yang terkumpul semuanya termasuk untuk aksi penyangkalan diri akan dikumpulkan yang celengan itu untuk melunasi pinjaman ke penabur yang kita pakai kemarin untuk renovasi gedung pelayanan kita. Itu aja Bapak Ibu. Bila tidak ada lagi pengumuman, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kita minggu depan ada PRT Lansia, jangan lupa jamnya jam 7. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat
Terima kasih Pak Samuel. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semuanya.